Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-184. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-184 hari ini, kita akan update 7 saham, kemudian update foreign flow, dan terakhir ada yang request untuk membahas tentang waran. Sehingga sebelum kita memulai semua itu, pertama kita akan melihat terlebih dahulu indeks harga saham gabungan kita, di mana di perdagangan hari ini indeks ditutup melemah minus 0,51% di level 6258,75, di mana tadi indeks sempat naik menyentuh ke level berwarna hijau ya di 6000. Ini high-nya di 6307, itu sudah masuk ke level yang sudah kita informasikan kemarin, 6300 sampai dengan 6308. Namun sayang sekali dia tidak mampu bertahan di atas garis berwarna hijau, dan ada bagusnya adalah dia berhasil masuk ke dalam area berwarna biru tua yang sudah kita informasikan kemarin, bahwa itu adalah gap ya dari 6245 sampai dengan 6262. Dan kalau teman-teman perhatikan di sini, saya kasih gambar kotak, perhatikan di low itu penurunannya tepat di 6245. Jadi persis seperti yang sudah kita gambarkan. Artinya gapnya telah tertutup sempurna. Semoga di hari Senin indeks bisa segera rebound dan berhasil break lagi di level yang berwarna hijau ini. Ini kalau berhasil dilewati, maka 6400 pasti akan sangat mudah untuk dilewati. Sekali lagi, banyak sentimen positifnya. Salah satunya adalah holding Indonesia Baterai juga mungkin segera diumumkan. Mungkin ada beberapa emiten yang akan melaksanakan rapat umum pemegang saham dan akan membagikan dividen. Semoga itu bisa menjadi sentimen positif buat indeks di perdagangan hari Senin nantinya. Kemudian setelah kita melihat indeks harga saham gabungan, maka selanjutnya kita update untuk foreign flow, di mana walaupun hari ini terjadi outflow 900-an miliar, namun di BBRI masih tetap terus terjadi net buy. Dan kalau teman-teman perhatikan dari tanggal 4 Januari itu sampai per hari ini di 5 Maret itu selalu mencatatkan hampir mendominasi itu adalah net buy. Jadi kalau teman-teman bisa hitung, kurang lebih ada tidak lebih dari 10 itu hanya terjadi net sell. Artinya memang masih sangat menarik. Saya yakin masih ada sesuatu, masih ada sentimen positif dari BBRI yang mungkin belum diumumkan. Dan hari ini net buy-nya 26 miliar, walaupun tidak banyak, setidaknya dia tidak terjadi net sell karena memang hari ini outflow atau net sell asing di keseluruhan itu sangat-sangat besar ya, lebih dari 900-an miliar, bahkan tadi sampai 1 triliun. Tapi beruntungnya saham-saham seperti BBRI tidak terkena dampak dari net sell tersebut, sehingga reason to buy kita masih sangat aman dan tetap kawal untuk BBRI. Ketika dia turun tapi masih net buy, maka teman-teman bisa pertimbangkan untuk terus menambah muatan. Kemudian update foreign flow berikutnya adalah PTBA, di mana hari ini terjadi net sell 8 miliar dari 52 miliar total transaksi. Nilainya ini cukup besar, di mana biasanya sebelum-sebelumnya itu dia hanya net sell di bawah 5 miliar, 2 miliar, namun hari ini bisa sampai 8 miliar. Dan sekali lagi untuk PTBA, kalau misalkan terjadi net buy, artinya kita lebih yakin terhadap emiten ini. Tetapi kalau misalnya sudah sell, tidak masalah karena reason to buy kita bukan berdasarkan foreign flow. Sekali lagi, reason to buy kita adalah menunggu rilis laporan keuangan dan menunggu rapat umum pemegang saham. Dimana kalau kita perhatikan, Adaro sudah mengumumkan laporan keuangannya, dan memang laporan keuangannya tidak terlalu besar sekali, tetapi memang secara bottom line itu naiknya luar biasa. Tapi kalau misalkan kita untuk melihat
besaran dividen yang akan dibagikan sepertinya tidak akan sebesar tahun-tahun sebelumnya. Dan semoga Adaro itu adalah swasta dan PTBA ini semoga bisa jauh lebih baik dan bisa membagikan dividen yang besar sehingga teman-teman itu membantu harga sahamnya bisa bergerak naik lebih tinggi. Kemudian terakhir update foreign flow dari saham Antam di mana hari ini terjadi net sell juga 30 miliar dan tidak terlalu besar, tetapi total transaksi hari ini tuh sampai 1,8 triliun karena tadi Antam sempat turun kalau tidak salah low-nya di 2530 atau di 2520. Sorry. Antam tadi sempat auto reject bawah itu kalau tidak salah di level 2350. Sedangkan level auto reject bawah itu juga berada di sekitaran area sana dan dia berhasil rebound kembali di jam 9 lewat itu berhasil naik kembali bahkan sampai menuju ke 2520 itu jadi harga closing di hari sebelumnya dan kita akan buy on breakout di 2530. Sayang sekali dia tidak bisa breakout sehingga dia turun kembali dan kalau misalkan teman-teman yang tadi sempat ambil ya pastinya cuan karena memang kita sudah informasikan kemarin bahwa kalau misalkan nikelnya turun dalam memang kita tidak mengizinkan untuk mengambil Antam. Ternyata memang Antam bisa bergerak di luar ekspektasi saya juga. Tetapi misalkan ada yang nekat beli ya mungkin sudah bisa taking profit. Tetapi kalau yang belum tetap bersabar karena kita patokan ke 2530 atau di support terdekatnya. Jadi jangan FOMO, tetap disiplin dengan trading plan yang dipunya. Sekali lagi, net sell hari ini masih tidak sangat signifikan dan juga untuk Antam memang reason to buy kita bukan karena foreign flow tetapi karena menunggu rilis laporan keuangan yang kita prediksi bahwa laporan keuangannya akan sangat-sangat meningkat drastis. Kemudian setelah kita update foreign flow dan indeks harga saham gabungan, maka selanjutnya kita akan menuju ke saham pertama yang akan kita review di part yang ke-184 hari ini adalah saham DKFT, di mana saham ini ditutup di harga 171. Kalau teman-teman perhatikan di sini dia telah turun di bawah PBL, di bawah support paling kuatnya. Sehingga support paling kuat ini sudah berubah menjadi resisten paling kuat dan dia memiliki support terdekat di 169 dan support jauh adalah di 124 yang menjadi low 40 hari harga terendah dari saham DKFT. Jadi kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli saham ini, kalau misalkan mau nekat silakan buy di level sekarang, tetapi ingat ketika dia jebol di bawah 169, teman-teman bisa pertimbangkan untuk cut loss. Tetapi kalau misalkan yang tidak mau cari masalah atau cari resiko, maka silakan buy on breakout ketika dia melewati 180 dengan target kenaikan yaitu menuju ke 208 yang mana itu adalah PBH dari saham DKFT. Kemudian setelah DKFT kita punya saham INTP di mana saham ini ditutup minus 0,94% di harga 13.275. Dan emiten ini masih berada di risiko high karena memang dia lebih dekat dengan PBH di 14.000 berbanding PBL di 12.300. Sehingga kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli saham ini, di sini ada beberapa support terdekat. Pertama ada di 13.182, kemudian berada di 12.300 sampai dengan 12.600 dan terakhir itu adalah di PBL sendiri yaitu di 12.300 tadi. Jadi kalau misalkan teman-teman yang mau beli di harga sekarang, maka support terdekat adalah 13.182. Ketika jebol di bawah itu, silakan stop loss terlebih dahulu. Atau kalau misalkan takut ambil di 13.182, maka boleh tunggu di range buy PBL 12.300 sampai dengan 12.612. Untuk target, resisten terdekat ada di 13.500, 13.700, dan terakhir berada di 14.000 yang menjadi PBH atau resisten paling kuat dari saham INTP. Kemudian selanjutnya kita punya saham LPPF di mana saham ini ditutup sangat menarik karena dia tadi sempat naik tinggi kemudian turun dalam, namun dia closing di dekat dengan harga penutupan kemarin. Jadi hanya minus 1,16% atau harga sahamnya sekarang adalah 1.285.
Kalau lebih menarik, teman-teman bisa tunggu di dekat dengan 1215. Ini jauh lebih menarik. Sehingga kalau misalkan yang ingin membeli, silahkan pasang antri saja 1215 sampai dengan 1225. Teman-teman pasang memang sebelum hari Senin di opening, teman-teman pasang dulu. Siapa tahu dia membentuk a lower shadow, sempat match dulu, baru dia bisa rebound dan teman-teman langsung bisa dapat profit. Dan ingat, ketika dia jebol di bawah 1215 setelah teman-teman match, maka pertimbangkan 3 tick untuk membatasi stop loss. Target kenaikan untuk LPPF ketika dia mampu bertahan di 1215, maka target selanjutnya adalah menuju ke 1360, yang mana itu adalah PBH atau resisten paling kuat dari saham ini. Kemudian berikutnya kita punya saham GIA, di mana saham ini ditutup naik 1,16% di harga 346. Secara risk reward dia masih berada di resiko medium karena dia berada di tengah-tengah di antara PBL dan PBH. Sehingga kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli saham GIA, maka teman-teman bisa pakai support terdekat. Di sini ada 331 sampai dengan 340. Selama dia masih berada di level tersebut, maka saham GIA masih aman. Pertimbangkan cut loss ketika GIA jebol di bawah 331 karena ada peluang besar dia menuju ke 316, yang mana itu adalah PBL dari saham ini. Tetapi kalau dia mampu bertahan di atas 331 sampai dengan 340, maka ada peluang untuk GIA bisa rebound terdekat ke 356 dan terjauh dia akan menuju ke 380. Itu adalah PBH dari saham GIA. Kemudian berikutnya kita punya saham MLPL, di mana saham ini naik 13,82% di perdagangan hari ini. Bahkan tadi dia sempat naik lebih tinggi. Kalau tidak salah di sini kedeteksi dia punya gold line di 120. Artinya tadi dia mungkin sempat menuju ke 120. Namun sayang sekali dia tekanan jualnya begitu besar, mungkin banyak yang taking profit sehingga harga sahamnya turun kembali dan closing di 107. Jadi kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli saham ini, maka dia punya support terdekat di 98, resisten terdekat berada di 112. Teman-teman bisa hitung sendiri risk rewardnya apakah menarik atau tidak saham MLPL untuk dikoleksi di perdagangan hari Senin. Tetapi saran saya memang resikonya sudah sangat tinggi. Mending teman-teman bersabar, tunggu lagi di sekitaran area 83 yang mana itu menjadi PBL, atau ketika dia breakout di atas 112, silakan buy di sana dengan target ke 120 dan batasi stop loss jika dia turun kembali di bawah 112. Teman-teman bisa atur sendiri money management, bisa atur sendiri trading plan yang ingin teman-teman jalankan. Kemudian emiten berikutnya adalah saham Agro, di mana setelah dia sempat naik tinggi bahkan menyentuh level 1495, saham Agro kemudian berbalik turun lagi sampai ke level 1215. Hari ini minus 3,58% dan secara risiko memang sudah masuk ke level medium dan dia punya support terdekat itu cuma satu-satunya di PBL, yaitu di 1030. Sehingga memang teman-teman kalau yang ingin membeli saham ini silakan gunakan support lain, bisa tarik garis manual atau bisa pakai minus 3%, minus 5% untuk teman-teman bisa batasi kerugiannya. Tetapi kalau misalkan saya melihat ini, maka saya mending tunggu di sekitaran area 1030. Bisa jadi tidak mungkin ke sana, tetapi jauh lebih aman ketika teman-teman bisa menunggu di dekat di sekitaran area 1030 sehingga resikonya tidak terlalu besar. Tetapi kalau misalkan dia mampu bertahan, maka ada peluang dia bisa terus rebound kembali bahkan sampai menuju ke 1495, yang mana itu adalah PBH dari saham Agro. Tetapi kalau misalkan teman-teman takut menunggu terlalu lama di 1030, siapa tahu tidak mungkin dapat, maka silakan pertimbangkan buy on breakout ketika dia melewati 1250 sampai dengan 1255. Silakan buy on breakout di sana dengan target terdekat 1360 dan sekali lagi terjauh adalah menuju ke PBH di 1495. Kemudian saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-184 hari ini adalah saham APLN, Agung Podomoro, di mana saham ini ditutup di harga 173 atau minus 2,26%, dan menariknya saham ini sudah berada dekat sekali dengan support paling kuat, support PBL di 170. Artinya cuma ada 3 poin lagi dia akan menyentuh support dan resikonya sudah menjadi low. Sehingga kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli silakan boleh buy 170 sampai dengan 173. Itu range buy yang menarik.
Batasi stop loss kurang lebih 3 tick di bawah 170, itu di 167, dengan target kenaikan terdekat itu menuju 180 sampai 182, dan target jauh menuju PBH atau resisten terkuat itu berada di level 194. Setelah kita membahas kurang lebih ada 7 saham, update ISG, update foreign flow, maka terakhir kita akan masuk ke fenomena tentang waran, di mana di perdagangan beberapa hari belakangan ini di awal Maret itu semua waran bergerak naik signifikan. Jadi ada yang bertanya, kebetulan dia menanyakan di kolom komentar. Saya coba cari. Ini dari namanya tidak saya sebutkan, 23 jam yang lalu, Kak tolong bahas saham waran dong. Terima kasih. Oke, jadi yang pertama teman-teman harus bisa membedakan saham dengan waran ya. Jadi waran itu adalah hak untuk membeli saham, jadi bukan saham. Jadi kita punya hak untuk bisa membeli sebuah saham yang telah ditentukan harganya oleh penerbit waran tersebut atau emiten tersebut. Di sini contohnya teman-teman perhatikan, kemarin saya karena melihat fenomena waran semuanya sudah naik, maka saya akan melihat mana sih waran-waran yang masih belum bergerak. Maka saya temukan ada Dadawe itu masih di level 5. Itu saya beli di tanggal di sini 1 Maret 2021. Itu saya beli warannya saham Dada di harga 5. Kemudian ternyata hanya dalam 5 hari itu harga dari waran tersebut naik sampai ke 31. Artinya ada 520% keuntungan. Jadi kalau misalkan modal 10 juta itu sudah jadi 50-an juta gitu. Jadi begitu cepat, inilah yang menjadi fenomena di mana semua orang ingin membeli waran. Dan tadi ini dia sempat kalau tidak salah ke 41. Dan saya baca karena dia menjadi trending, maka saya pilih Dadawe. Karena dia menjadi trending di Stockbit, banyak sekali yang belinya di 36, 37. Dan sekarang dia nyangkut. Dan bayangkan satu tiknya di waran itu sangat-sangat besar sekali. Karena memang dia masih berada di bawah 50 dan selisih satu itu persentasenya sudah besar sekali. Dan saya sendiri sudah jual tadi pagi di harga 25. Ternyata dia masih bisa naik lagi. Dan untungnya saya tidak jual semua, jadi masih ada sebagian. Tetapi apakah ini sebuah pencapaian yang bagus? Bagi saya ini hanya kebetulan. Karena kita hanya melihat berdasarkan fenomena yang terjadi dan kita tidak mengejar yang sudah naik tinggi. Konsep kita adalah mencari mana yang masih belum naik. Nah, kebanyakan dari teman-teman itu mencari yang sudah terbang tinggi. Contohnya adalah salah satunya di Dadawe ini. Teman-teman akhirnya banyak yang nyangkut beli di 36, 37, bahkan di 41. Sedangkan kita yang lain sudah menjual. Kita yang beli di harga 5 saja masih takut. Kenapa kita takut? Karena waran ini punya batas waktu. Batas waktu untuk tebus, namanya exercise date. Di mana exercise date ini ketika sudah sampai di tanggalnya, kita disuruh untuk menukar waran kita untuk membeli harga sahamnya. Nah, harga saham ini sudah ditentukan di awal. Mungkin kalau teman-teman bisa, kita coba sama-sama buka di Google ya. Kalau teman-teman perhatikan di sini, teman-teman bisa ketik saja waran Dada. Ini langsung teman-teman buka yang di KSEI. Teman-teman bisa perhatikan. Sini sudah sangat-sangat tertulis jelas bahwa waran ini dari nama penerbitnya adalah PT Diamond Citra Propertindo, di mana dia itu listingnya di 14 Februari 2020. Kemudian namanya sini, expire date-nya itu di 15 Februari 2023 dengan exercise price. Jadi exercise price dan expire date. Jadi saya biasanya langsung pakai
exercise date. Exercise itu adalah exercise price, date itu adalah expire. Jadi di harga 127. Sedangkan harga dada saat ini kalau tidak salah tadi arah di 71 atau 72. Jadi misalkan tanggal ini 15 Februari 2023 ini adalah tanggal hari ini, maka teman-teman disuruh sekarang beli saham dada di 127. Padahal kita tahu di market sekarang dada berada di 71, 72. Artinya ketika kita tebus, otomatis kita langsung loss. Kalau kita tidak tebus, otomatis waran kita hangus. Nah, makanya kalau teman-teman tidak lihat expire date-nya, apalagi yang misalnya di Maret 2021, itu kalau misalkan teman-teman sudah beli banyak, minus, mau hold lebih lama tidak bisa. Semua uang itu pasti akan hangus. Opsinya adalah harus menebus biar ditukar jadi saham. Kalau tidak mau ditebus, maka uang itu benar-benar hilang. Jadi itulah resiko terbesar ketika teman-teman beli waran. Dia ada masa berlakunya dan akan hangus kalau misalkan tidak kita ambil hak tersebut. Makanya sekali lagi untuk waran, ketika teman-teman mau trading, jangan sekali-sekali memang fear of missing out ya, FOMO, takut ketinggalan, warannya terbang, malah kejar di pucuk. Dan ingat ketika waran itu naik sampai 41 misalkan di dada W, dia bisa turun lagi sampai ke 5. Bisa sampai ke 4, 3, 2, 1. Itu bisa. Sangat-sangat mudah sekali. Dan sekali lagi, kita yang beli di 5 saja masih takut. Dia bisa ke 4, ke 3, ke 2, ke 1. Itu saja kita risikonya masih sangat besar. Apalagi yang belinya sudah sampai di atas 30-an. Makanya, sekali lagi, bagi saya, fenomena waran ini sangat-sangat menarik bagi mereka yang mengerti. Tetapi kalau yang belum mengerti, baru pemula, hanya karena lihat ini apa ya, saham ya, langsung beli, tidak melihat expire date-nya, maka itu benar-benar satu kesalahan terbesar. Dan saya yakin itu adalah kerugian terbesar dan menjadi pelajaran terbesar ketika baru terjun di pasar modal. Sehingga sekali lagi ketika kita mau membeli sebuah waran untuk ditradingkan, maka yang pertama pastikan dulu lihat expire date-nya. Expire date-nya itu apakah masih lama atau tidak, minimal 1 tahun. Itu sudah paling benar-benar paling singkat, karena kita tidak tahu seberapa lama waran ini akan diterbangkan. Kemudian yang berikutnya kita lihat juga exercise price. Itu di harga berapa? Kalau misalkan exercise price-nya itu masih berada di bawah harga pasar, itu kita diuntungkan. Kita tetap hold warannya sampai di hari H kita jual, kita tebus, kita langsung dapat dengan harga yang murah, dan kita langsung lempar di pasar, langsung jual semua, itu langsung bisa profit. Tetapi ketika kebalik, harga exercise-nya lebih tinggi daripada harga pasar, maka itu sebuah kerugian terbesar ketika kita mau tebus. Jadi 2 poin itu teman-teman harus perhatikan. Saya selalu singkat dengan exercise date ya. Jadi harga exercise itu untuk menyatakan harga, date itu untuk menyatakan kapan berlakunya. Sehingga teman-teman sekali lagi yang masih baru, masih pemula, waran ini jauh lebih liar dari saham-saham gorengan. Jadi kalau gorengan saja masih boncos, jangan sampai lebih boncos lagi di waran. Ini waran ini liarnya seperti kripto, liarnya seperti forex, hanya saja dia bergerak satu arah. Jadi kalau buy ya, kalau ke atas hanya bisa open buy. Kalau di forex kan bisa open buy, open sell, atas bawah dapat cuan. Tapi di waran tidak bisa. Dan ingat, waran ada batas waktu. Sekali lagi, jangan sampai terjebak oleh euforia fenomena ini. Akhirnya teman-teman yang sudah kumpulkan cuan dari saham-saham bagus, sudah kumpulkan cuan ketika November, Desember, Januari, habis semua dalam beberapa detik hanya dari waran akibat greedy. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-184. Terima kasih banyak teman-teman yang telah menonton video ini. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar semua teman-teman dapat
lebih memahami tentang waran dan saham-saham lainnya yang mungkin bisa digunakan di trading keesokan harinya. Sekali lagi, terima kasih banyak, sampai jumpa dan semoga membantu.